Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita ya. Agar yang ibu sampaikan dapat kamu pahami dengan mudah, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Tema kita hari ini adalah indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap menghargai yang pertama yaitu menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang penting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Contoh sikap menghargai pendirian orang lain. 1. Tidak memaksakan pendirian kita kepada orang lain. 2. Tidak bertengkar karena berbeda pendirian. 3. Tidak mencela atau mengejek pendirian orang lain. Sikap menghargai yang kedua yaitu menghargai keyakinan orang lain. Keyakinan erat kaitannya dengan agama. Nah, di Indonesia terdiri dari beberapa macam agama. Di antaranya ada Islam, ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, walaupun di Indonesia terdapat berbagai macam agama, tapi kita harus saling menghargai keyakinan mereka masing-masing. Kita boleh tetap bergaul, berteman, tapi sebatas hanya pada kehidupan sosial, tidak terhadap akidah agama kita. Adapun contoh sikap menghargai keyakinan orang lain. 1. Tidak menghina dan mengucilkan orang yang berbeda agama dengan kita. 2. Tidak memaksakan agama kita kepada orang tersebut. 3. Memberikan kebebasan kepada orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Sikap menghargai yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. Di sekolah kadang kita ada belajar dengan cara diskusi, yaitu diskusi bersama dengan teman-teman. Berdiskusi itu lebih baik daripada berdebat. Dengan berdiskusi dengan orang lain atau teman kita, maka bisa memperluas wawasan kita. Kita dapat menyelesaikan suatu masalah lebih gampang. Dan yang paling penting diketahui, setiap orang punya peran dalam diskusi. Dan pendapat yang dikeluarkan tidak ada pendapat yang buruk. Dan kita harus menghargai setiap pendapat karena setiap orang harus punya pendapat pemikirannya masing-masing. Contoh sikap menghargai pendapat orang lain. 1. Mendengarkan orang lain memberikan pendapatnya. 2. Tidak memotong pendapat orang lain. 3. Tidak menyalahkan pendapat orang lain dengan kasar, tapi perlahan dan berikan alasannya. Nah, tugas kamu hari ini adalah menjawab soal yang ada di halaman 27 buku paket PAI bagian B, yaitu nomor 6 dan nomor 7.
Soalnya yang nomor 6, bagaimana sikap kita terhadap pendirian dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita? Yang nomor 7, bagaimana sikap kita dalam diskusi kelompok apabila muncul berbagai pendapat? Nah, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.